Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi dengan kami di channel Chilled Wild Adventure. Kali ini kami sedang mengadakan hiking menelusuri hutan, tapi hutannya sekarang yaitu jenis hutan pinus dan bukan hutan primer yang biasa kami kunjungi. Dan maksud kami mengadakan perjalanan ini adalah untuk mencari salah satu spesies yang dulu biasa kami temukan yang bisa kita makan ketika kita dalam keadaan atau dalam perjalanan hiking di hutan atau sekedar jalan-jalan hangout ke hutan-hutan kan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa pohon yang kami maksud, ikuti langkah kami berikutnya. Oke, go. Ayo kawan. Oke. Ya kawan-kawan semuanya, sahabatku sekalian, pohon yang tadi saya sebutkan dan yang sedang kami cari adalah ini jenisnya. Ini namanya pohon marasi kami menyebutnya. Nah, ini pohon marasi kayak gini. Lalu kemudian apa yang kami buru atau yang kami cari dari pohon ini? Dan yang kami cari adalah buah yang terdapat dalam pohon ini. Nanti yang akan saya tunjukkan dan akan kami coba rasanya seperti apa. Oke, ikuti coba. Kita cari ya. Nah, ini pohonnya kayak gini. Nah, ini jenisnya seperti ini. Nah, ini namanya pohon marasi. Tingginya ya rata-rata sampai ketinggian sekitar 50 sentian ya. Bahkan satu meteran kalau dari sini. Daunnya mirip daun. Kemudian marasi ini penyebarannya hampir merata di seluruh Indonesia termasuk di Asia Tenggara ya. Nah, ini unik ya buah ini. Kemudian dia tumbuh di bagian hutan, di pinggir-pinggir hutan, yaitu di hutan-hutan sekunder ya. Bukan di hutan-hutan primer yang ada di tengah hutan. Kemudian marasi ini tumbuh di bawah pohon inang. Jadi dia ada di kegelapan, biasanya di bawah pohon-pohon besar seperti pohon pinus kayak gini nih. Ini yang teman saya ini akan menunjukkannya ya. Jadi tumbuhnya dia tidak tumbuh di daerah yang panas, tidak dilindungi oleh namanya apa? Oleh pohon yang lain. Jadi tumbuh di daerah yang gelap kayak gini seperti ini. Nah, ini tumbuh subur. Ini banyak banget di sebelah sini nih. Ya kan, ini pohon marasi. Tanpa berlama-lama, coba kita cari apa yang tadi saya sebutkan, yaitu buah yang akan kita cari. Coba, ayo ikuti saya. Ayo teman, cari ini. Harus hati-hati ya. Ini cara mencarinya sebelah sini. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini buah marasi kayak gini. Kita cari buahnya coba. Nah, ini buahnya seperti ini ya. Ini masih muda, yang mudanya kayak gini nih. Kita ambil aja lah, nggak apa-apa ya. Ini mudanya kayak gini. Buahnya seperti ini. Nah, ini masih muda, di dalamnya itu masih terlihat putih. Dan ini memang kalau dimakan nggak apa-apa sebetulnya. Enak dimakan, cuma ini tidak enak gitu kan, tidak enak dimakan. Nah, yang kita cari adalah yang buah yang sudah matang. Ya, coba kita cari lagi. Ya, ini harus hati-hati kita nyarinya ya. Nah, sini coba, barangkali masih ada. Ada nemu kawan nggak? Nah, kita harus nyarinya kayak gini ya, harus sabar nyarinya. Ini kayak gini ya. Ini rata-rata ini masih ini ya, masih apa namanya, masih muda-muda. Coba kita cari lagi. Ini banyak banget ya, mudah-mudahan kita menemukannya. Oke. Ada kawan? Terus hati-hati ya. Waspada. Ada? Ada? Oh ya, ini teman saya menemukan yang sudah matang. Coba kita lihat. Ini banyak banget ya di sini ya. Nanti kita lihat. Yang mana kawan? Oh ya. Nah, betul sekali. Ini? Ya. Nah, ini nih. Ini yang disebut dengan buah marasi segede ini, tapi sebetulnya yang kalau yang pohonnya gede, biasanya buahnya gede-gede. Ini yang telah matang, dan kalau kita pijit tak kayak gini, ya keluar. Nah, bijinya kecil-kecil,
Dan kalau sudah matang itu warnanya hitam ini ya, apa buahnya bijinya ini. Kalau tadi kan kalau yang masih muda warnanya masih putih, tapi kalau sudah matang warnanya sudah seperti ini ya. Mirip biji selasi. Ya? Coba kita ya, mirip biji selasi. Kita coba ya, bismillah. Ya. Nah ini nih seperti ini nih. Coba kita nanti cari lagi yang lainnya ya. Nah ini kayak gini. Seperti ini, kita cabut ya. Nah ini kebetulan buahnya sudah matang. Nih kawan, coba. Coba lihat nih, saya akan langsung makan ya karena ini di hutan. Insya Allah ini higienis lah kalau di hutan ya. Tidak terkontaminasi sesuatu yang tidak baik lah. Bismillah. Kawan-kawan, rasanya ini asam manis. Kalau sudah matang betul, dominannya manis. Tapi kalau setengah matang ini rasanya masih agak asam-asam tapi manis. Ya, kalau kalian menemukan buah ini di hutan, silahkan kalian ambil dan insya Allah ini ampan untuk dimakan. Kemudian coba sini kawan, sebelah sini. Ya. Kemudian kawan-kawan, coba dirasain. Nah, manis, manis asam ya, seger banget ya, seger banget. Gini kawan-kawan, ada yang unik ya dari pohon marasi ini. Marasi ini mengandung senyawa yang namanya kurkulin ya. Kurkulin ini terdapat di dalam buah ini. Senyawa kurkulin ini bisa memanipulasi rasa ketika kita sudah memakannya. Kemudian kalau kita makan apa saja yang berair, itu nanti rasanya akan manis. Ya. Nah, gitu ya. Jadi bisa memanipulasi rasa di lidah ya. Sehingga apapun yang kita makan yang berair itu rasanya akan manis. Contoh makan kita ngambil sesuatu yang sangat asam. Ya kan rasanya masam banget gitu kan. Tapi kalau kita setelah makan buah ini di lidah kita masih ada, ini rasanya pasti manis. Ya, pasti manis. Nah, itu yang uniknya. Dijamin. Ya, dijamin ya, dijamin. Dijamin semuanya manis. Ada khasiatnya gitu. juga ada? Gimana? Ada khasiatnya juga. Ada sih. Oh iya, betul. Gimana tuh khasiatnya yang pernah Bro temukan di dalam referensi yang Bro cari? Salah satunya sih untuk ini penyembuhan DBD dengan darah nih. Bisa saat ini dengan untuk pemulihan ya. Lalu juga bisa untuk meredakan demam. Meredakan demam panas ya itu. Terus ya salah satunya menyegarkan. Jadi di hutan alternatif ya. Iya, makan alternatif ya ini. Ini aman ya, amannya. Sangat aman. Kemudian ini juga yang dari referensi yang saya temukan ya, yang saya baca bahwa ini termasuk buah-buahan yang bisa menambah energi kemudian mendapat nafsu makan. Ya. Jadi bagi kalian yang nafsu makannya besar, jangan makan buah ini, nanti kalian tambah gembrot ya. Gitu. Yang diet ya hati-hati aja makan ini ya. Nanti nafsu makannya tambah besar gitu. Ya. Sekali lagi ini memang adanya di hutan primer ya, bukan di hutan sekunder di hutan sekunder sorry. Adanya di hutan sekunder bukan di hutan primer, di bawah pohon-pohon rindang dan dia tidak tumbuh di daerah yang panas langsung terkena sinar matahari. Ini kebetulan ini hutan pinus ya. Baik kawan-kawan, kalau tidak percaya nanti saya buktikan. Kami akan membuktikannya setelah makan buah ini. Kita cari buah-buahan yang lain barangkali ada nanti di sekitar sini. Yang rasanya itu asam ya, yang warnanya asam. Coba kita cari ya. Oke. Coba sebelah sini cari kawan. Ini banyak banget ya, banyak banget. Ini di sini memang habitatnya. Sini ayo. Ini sadapan apa namanya? Pinus. Pohon pinus ya. Ini mau dipanen, kita jangan mengganggunya. Kalau kita bakar ini habis semuanya ya. Ini kalau dalam bahasa ini sebutnya flammable, mudah terbakar. Jadi jangan dekat-dekat dengan api. Atau iya nanas ya. Nah, ini. Oh ini kawan. Nih. Ya, saya menemukan nanas nih. Ini nanas liar. Liar ya. Nanas liar tumbuh di hutan. Walaupun tidak mungkin kalau nanas tidak ada yang nanam, tapi ini udah lama banget. Ini udah jadi hutan. Mungkin dulu orang-orang nanam apa namanya di sini
kebun ya, kemudian ada pohon nanasnya, tapi ini sudah tidak keurus lagi. Jadi insya Allah ini halal untuk dimakan ya. Ini karena ada di hutan ya. Nah ini nanas ya yang masih muda, segede gini ya. Karena seperti ini warnanya aja udah menunjukkan apa? Sudah menunjukkan pasti ini asam kan? Oke kawan, coba pinjam golok. Atau langsung begini aja lah. Ini. Nah. Ini kawan. Nih. Kita coba ya. Tadi kan kita sudah makan marasi nih. Coba ada lagi nggak marasi? Yang lainnya. Udahlah. Ini kan barusan udah beberapa menit ya. Sekitar 10 menitan barusan lewat. Ya, coba ini di lidah saya masih terasa manis ya. Kita coba makan ini. Manis. Manis. Saya coba. Oh ini ada kawan saya nih. Coba. Manis. 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 Bayangin aja nih, coba. Ini sampai saya baca sampai 30 menit sih. Setelah makan marasi Ya. itu, maka efeknya akan tetap ada di sini. Ya, Itu. 30 menit. Ini bayangin aja kayak gini nih. Ini masih muda banget. Warnanya masih putih. Kita makan. Tapi jangan coba-coba dengan tai kucing ya. Belum tentu jadi manis. Kecuali kalau lihat kamu, kamu ya. Nah, kamu yang manis, tai kucing bisa manis. Makan marasi, habis itu makan nanas yang masih mentah, tetap manis kawan. Ayo, kita lanjutkan. Go. Oke kawan-kawan, saya tambahkan lagi ya. Ini jenis marasi ada yang warna merah kayak gini nih ya. Yang merah nih bentuknya kayak gini. Juga ada yang putih banget kayak gini nih. Ini semuanya juga sama ya rasanya. Jadi tidak membedakan antara warna merah dengan warna putih. Nah ini yang kalau yang sudah matang kayak gini. Nah ini ya kayak gini. Nah ini gini. Kemudian ini ada yang masih muda. Nah kalau masih muda nih kecil-kecil kayak gini. Dan ya, susah dicopotnya. Iya dicopotnya juga susah. Kalau ini langsung copot ya. Kalau ini tidak langsung dicopot. Gini kawan-kawan ya. Ada juga yang harus kalian ketahui bahwa spesies tumbuhan ini atau marasi ini ya tersebar salah satunya oleh hewan ya. Oleh hewan-hewan yang biasa memakan buah-buahan. Ya, di video yang lalu saya juga pernah membahas tentang hangasa. Iya, dan penyebarannya kan bukan oleh manusia ya. Ada memang oleh manusia ya. Manusia memakan kemudian dia memakan di pinggir di kebun atau apa kemudian tumbuh ya di sana. Tapi sekarang jarang. Kalau dulu mungkin banyak ya. Sekarang zaman modern jarang ya. Nah kayak gini. Ini dimakan oleh hewan yang ada di hutan kayak musang memakan. Kemudian apa lagi? Tupai. Kemudian apa lagi? Landak. Terus ya kebanyakan musang ya. Kebanyakan musang ini kayak gini karena kan tumbuhnya di dalam. Makanya kita mencari juga kalau yang sudah matang itu agak susah. Karena kan didahului oleh mereka yang menanamnya kan. Menanam kemudian loeb alias pup. Kemudian tumbuh di mana-mana gitu. Makanya sekali lagi saya tegaskan jenis hewan-hewan yang seperti itu yang tidak mengganggu kita bahkan menjadi bagian dari ekosistem alam ini. Jangan kemudian kita ganggu, jangan kita buru ya. Biarkan mereka lestari ya di alam agar apa? Agar siklus kehidupan di alam liar itu tetap berlanjut ya. Kita jangan menjadi orang serakah lah, banyak alternatif makanan, bahkan makan pokok yang banyak ya. Kalau daging-dagingan, kita suka dagingnya dengan ada ayam, ada bebek, ada entoge, ada ikan dan sebagainya, masih banyak lah. Ya, gitu kan. Nggak usah kita mencari-cari hewan-hewan yang memang menjadi bagian dari ekosistem untuk penyebaran, untuk kembalinya kepada manusia itu sendiri. Rusak mereka, rusak kita juga manusia. Nah gitu kawan ya. Nah, setelah lagi, ini kan ada sejenis ini, cuman kalau dimakan itu gatal tuh. Oh iya betul ya. Congklak ya. Ya, yang kayak gini ya, ada juga jenisnya namanya tinggi. Congkok ya. Congkok kalau itu congkok tinggi, kemudian ininya ya, batang ininya panjang, kemudian buahnya itu cenderung kecil-kecil, bulat ya, bulat-bulat. Dan itu memang bisa dimakan, tapi saya tidak menyarankan ya, kami tidak menyarankan untuk memakannya. Tapi kalau jenis marasi yang seperti ini ya, tanaman perut seperti ini silahkan ya. Ini kan bentuknya rizoma ya. Kemudian selain daripada bijinya, penyebarannya juga dari akar, kemudian tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Begitu kawan ya. Jadi kalau kalian masuk ke hutan menemukan pohon ini dan kalian ingin menikmatinya, silakan kalian nikmati. Ya dengan ciri-ciri yang sudah tadi kami sampaikan. Oke kawan? Ya, contoh lain kawan, ini marasi ya. Yang sudah matang. Ya, kemudian kita buktikan setelah makan marasi, buah marasi. Ini ada namanya
pohon kecemang nih kayak gini. Pohon kecemang ini rasanya sangat asam ya, sangat asam. Nah kayak gini, namanya kecemang di kami ya. Mungkin kalian ini sangat asing ya, tapi bagi kami ini semua tidak asing kalau lagi ke hutan. Coba kita coba dengan makan ini ya. Manis kawan-kawan. Jadi manis, asal ini ini rasanya kalau tidak makan tadi apa? Marasi. Sangat asam, tapi setelah makan marasi kawan, rasanya jadi manis banget. Kayak embe ya. Oke, itulah pembuktian. Go.